Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syahra Ramadan syahrul mubarak. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya, dan ini merupakan satu nikmat yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam tercurah limpahan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa bisa mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti, dan terutama mendapatkan syafaat Rasulullah pada kegiatan ibadah harian kita. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berduka kehilangan 5 sosok ulama besar yang menjadi tokoh dan panutan kita semua yang mengajarkan dunia kepada kita. Maka terlebih dahulu kita bacakan surah Al-Fatihah untuk beliau-beliau ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia. Wa ala kulli shay'in Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Alhamdulillah adalah jamaah salat tarawih dan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memasuki hari ke-10 di bulan Ramadan. Sudah masuk fase 10 awal di bulan Ramadan. Ada mungkin dulu kita pernah diajarkan ketika berbuka puasa dengan yang manis. Sekarang seperti ya. Kalau siapa itu, pendapat siapa itu pendapatnya Imam Ruyani. Di dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan, pendapat Imam Ruyani yang mengatakan bahwa berbuka dengan hal-hal yang manis itu dhaif, lemah. Apakah boleh? Kalau ulama mengatakan boleh, untuk diri sendiri boleh. Kalau kita biasa menggunakan itu boleh. Terus bagaimana yang afdal seperti apa? Yang afdal itu dengan 1 tegukan air dulu, minum air putih kalau ada air zam-zam. Lebih bagus air zam-zam kalau ada air putih. Setelah itu makan kurma. Kalau ada kurma, 3 butir kurma. Kalau nggak ada cukup dengan 1 tegukan air. Jadi sekarang kita tahu. Jadi yang mengatakan bahwa berbuka dengan hal-hal yang manis itu sunnah, itu adalah pendapatnya Imam Ruyani. Jelas dikatakan dalam kitab Fathul Mu'in. Nah kemudian di dalam bulan puasa ini ada 4 orang yang dirindukan oleh surga. Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Ada 4 orang yang dirindukan surga. Pertama, talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran, senang baca Quran. Jadi kalau kehidupan kita selama bulan Ramadan ini dari awal sampai Ramadan, terus kita kelilingi dengan baca Quran dan baca Quran, itu termasuk salah satu orang yang dirindukan oleh surga. Tapi ironisnya, mohon maaf, kebanyakan di kita tradisi gemar baca Quran hanya datang ketika bulan puasa. Selepas bulan puasa, Qurannya ada di atas lemari, diambil lagi setahun berikutnya. Biasanya begitu. Nah, orang yang membaca Quran itu tentu nggak sembarangan. Allah turunkan Quran ke dunia ini tidak hanya berbentuk kalimat, tidak hanya berbentuk firman saja.
Tidak hanya bacaan-bacaan yang kita tahu seperti itu, tapi Allah letak turunkan Quran ke dunia ini berikut dengan hukum tajwidnya, berikut dengan makhrajul huruf. Mushaf itu banyak. Ada mushaf Utsmani dan lain sebagainya. Ada lagi yang namanya disebut kita bilang kalau yang kita baca ini yang sering kita baca apa namanya? Mushaf apa? Hadiran. Hah? Nanti ada namanya di apa namanya qiraatnya mushaf hafaz, qiraat hafaz. Ada qiraat hafaz. Walaupun yang sering kita baca, kalau tidak kita pelajari ilmu Qur'annya, ada yang kita nggak tahu cara bacanya seperti apa. Misal di dalam qiraat hafaz itu ada namanya imalah. Cuma satu, kalau tidak salah ada satu-satunya imalah. Bismillahirrahmanirrahim wa mursalah, dibaca imalah. Imam itu gimana sih? Kayak miring, apa ya bahasanya? Majro dibaca majre. Ada satu-satunya dalam qiraat hafaz. Tapi dalam qiraat warosh itu banyak. Imalah itu banyak dalam qiraat warosh. Kalau kita perhatikan misalnya Muhammad Zainal baca wae tidak saja itu namanya ada dalam qiraat warosh. Ada dalam qiraat kumpul beberapa ada. Bagaimana kalau kita baca seperti itu? Selain dari satu ayat tadi dalam qiraat hafaz, boleh nggak? Untuk kita yang tidak mempelajari qiraat sab'ah, qiraat 7 itu imamnya ada 7, mereka masing-masing punya guru 2, berarti ada 14. Ada qiraat sab'ah, ada qiraat nasyirah. Qiraat sab'ah itu 7, bacaan 7 itu macam-macam cara baca yang kita baca qiraat hafaz. Imam cuma satu di dalam qiraat hafaz, bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi sabta. Sabta itu kita berhenti sejenak tanpa harus mengambil nafas, nggak boleh bernafas. Nyela nafas nggak boleh. Itu dalam surah Yasin ada. Ada lagi misalnya kalabal, rona, bal berhenti, jangan kalabal, rona, kalabal, rona. Berhenti sejenak tanpa harus mengambil nafas, nggak boleh. Kita ambil nafas. Kemudian ada namanya tashil. Ini yang mungkin mohon maaf di antara kita yang di sini mungkin masih belum familiar dengan kata hukum tajwid tashil. Di dalam qiraat hafaz kalau tidak salah juz ke-24 terakhir waktu juz 25 itu ada hukum tashil. Bagaimana tashil? Ada kalimatnya kalau tidak salah a'jamiyun. Ada yang sudah mau selesai baca Qurannya? Atau yang lewat 24 atau 25 antara 24 25 ketemu dengan kalimat a'jamiyun, hamzah, ain, jim, lam, ya, a'jamiyun. Sering baca ada? Itu dibaca bukan a'jamiyun. Ada keterangan namanya tashil. Ada? Kalau ada coba dibuka tashilun. Kenapa ada keterangan tashil bukan dibaca a'jamiyun tapi dibaca a'jamiyun? Hamzah yang kedua hilang. Namanya tashil. Kalau dalam qiraat yang lain itu ada, saya lupa apa qiraat Bazi atau Qur'an Waras, itu ada di dalam surat Al-Baqarah, a'amu dartahum, ada dibaca dartahum, ada dibaca ahal dartahum. Itu bagian belajar qiraat sab'ah. Maka Quran itu nggak Allah turunkan semata-mata begitu aja kita baca seenaknya, nggak bisa. Rasul menjelaskan rubba qari'in wal Qur'anu ya berapa banyak di antara kita yang baca Quran tapi malah bukan dapat pahala Quran. Apa yang dapat? Al-Quran malah melaknat orang yang baca. Kok bisa begitu? Kan katanya kita baca dapat pahala, betul. Tapi kalau baca sambil belajar, ini kita baca udah nggak tahu, nggak paham dan nggak pernah mau belajar sampai sekarang. Itu yang dobelnya 12 setan, 20 gitu. Jadi dia udah nggak tahu dan nggak mau belajar. Itu Quran akan melaknat. Nah Qurannya di kita, mohon maaf kita akui saja. Qurannya di kita, taklim Quran itu Quran. Terutama tajwid, makharijul huruf. Itu Quran. Maka program yang ada di MNH ini jalanin. Kalau misalkan yang jauh sibuk, cari yang dekat. Kalau yang dekat sibuk, cari orang yang bisa untuk mengajarkan. Karena ini bagian penting, terutama bagi mereka yang jadi imam, rawatib. Bagian penting untuk membaca Quran, apalagi seorang
Ada yang sholatnya baru belajar, ada yang sholatnya mungkin sujudnya itu jarinya dari tempat begini, cuma nempel atau begini atau begini doang. Karena saat sujud sah itu ditekuk jarinya. Jadi kita bahasa Quran aja luar biasa bahasanya. Sampai kita baca Quran bukan dapat pahala, bukan dapat syafaat, tapi dapat laknat dari Quran itu sendiri. Itu hati-hati. Itu bacaan Quran harus betul-betul dipelajari dengan baik. Maka ketika kita ingin jadi orang yang diridhokan oleh surga Allah Subhanahu wa taala, bagian pertama dari Quran, orang yang sering baca Quran, maka belajar juga motor guru, belajar juga ilmu tajwidnya. Jangan tanggung-tanggung. Jadi kita harus sering banget, jangan cuma baru bisa baca, kemudian jalan lari begitu aja, enggak. Tetap harus belajar. Apalagi kalau mendalami ilmu qiraat sabah. Yang mulai waras itu satu ayat bisa dibaca bolak-balik 7 kali. Karena cara bacanya alaihim pertama, yang kedua alaihimu. Tapi bagaimana kalau orang yang dia bisa qiraat sabah kemudian jadi imam dia baca, misalnya begini. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia ulang. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang yang bisa baca qiraat sabah, belajar qiraat sabah, dia jadi imam sementara makmumnya tidak ada yang tahu tentang qiraat sabah, enggak boleh jadi imam. Dengan catatan dia baca dengan qiraat-qiraat yang lain. Boleh jadi imam kalau dibacanya qiraat hafaz. Itu tarikh Quran. Yang kedua, yang surga dibuka itu selain orang yang gemar baca Quran di bulan Ramadan adalah mereka yang menjaga lisan. Yang menjaga lisan. Maka kita diajarkan oleh guru-guru kita dari semenjak kita diajarkan untuk berpuasa kecil sampai sekarang. Coba kita perhatikan. Puasa kita dari mulai kita diajarkan berpuasa oleh orang tua sampai sekarang kita sudah wajib berpuasa. Kira-kira puasa kita sudah meningkat belum? Apa hanya sekedar nahan lapar dan haus? Atau sudah mulai meningkat? Telinga dijaga, mata dijaga, hidung dijaga, tangan dijaga, hati dijaga, kaki dijaga. Sudah belum? Saya kalau ketemu belajar dengan beberapa guru, kalau kita belajar satu-satunya karena selalu bertawakan. Kalian dari dulu awal wajib atau belajar berpuasa sampai sekarang paling cuma nahan lapar dan haus, nggak pernah mau meningkat puasa. Apa bedanya kita dulu ketika kecil dengan sekarang sudah dewasa? Mana peningkatan ibadah kita? Kalau cuma stagnan di situ, apa bedanya kita dengan anak kecil yang baru belajar puasa? Yang nggak puasa nanti buka zuhur ya, ntar puasa lagi sampai maghrib. Yang apa-apa puasa terlalu tidur dan tidur. Apa bedanya kita dengan anak kecil? Daripada lapar, daripada haus tidur. Kan tidurnya ibadah. Tidur yang bagaimana ibadah? Kalau bablas tidurnya habis subuh sampai ketemu maghrib dia baru bangun, sama aja. Itu bukan ibadah. Jadi menjaga lisan termasuk latihan kita. Tapi sekarang bukan hanya menjaga lisan, menjaga jari untuk tidak mengupdate, memposting status-status yang memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hati-hati. Karena dalam Quran surah Yasin jelas, nanti mulut itu akan tidak bisa bicara. Yang bicara siapa? Tangan, mata, kuping, kaki yang akan menjadi saksi. Akan dikunci mulut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah anggota tubuh kita yang menjadi saksi. Bahkan bukan anggota tubuh saja menjadi saksi. Mic yang saya pakai jadi saksi, sejadah yang saya injak jadi saksi, bumi yang saya pakai sholat jadi saksi. Itulah kenapa setiap sholat sunnah, beres sholat wajib, misalkan hari Isya, sholat sunnah kenapa harus bergeser sedikit tempatnya? Karena tempat yang kita injak untuk menjadikan ibadah akan jadi saksi. Jadi yang jadi saksi supaya banyak, nggak di sini aja. Ente nggak punya saksi banyak, sholatnya tempatnya di situ aja. Nah, lain nggak punya tempat, maka ketika sholat sunnah, sholat itu, kemudian di belakang, kemudian sholat depan pakai untuk sholat wajibnya, bagiannya mana geser lagi supaya dapat banyak saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka
HAM di lisan perlu kita jaga lisan kita. Kalau kita ingin berbuat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang berbuat oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mut'ainul ji'an. Orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar di bulan puasa. Ini luar biasa. Inilah orang yang dibutuhkan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa atau bersalawat kepada orang yang berpuasa tentunya harus dengan ikhlas. Pengertian ikhlas itu macam-macam, beda-beda. Dalam kitab At-Tarawih disebutkan kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu ingin dipuji orang, kata Imam Fudail bin Iyad, itu bukan riya, syirik masuknya. Kita kan tahunya ketika kita mengerjakan amal ibadah ingin dipuji orang, riya. Padahal kata Imam Fudail bin Iyad dalam kitab At-Tarawih, kita mengerjakan satu perbuatan dan ingin dilihat dan ingin dipuji orang lain, itu masuk dalam kategori syirik. Syirik. Kata Imam Fudail bin Iyad dalam kitab At-Tarawih, bab niat dan ikhlas, halaman 5 atau 6 itu ada bagian bawah. Ya, jadi begitu luar biasa. Bahkan disebutkan dalam keterangan orang yang memberikan sedekah kepada orang yang berbuka puasa walaupun cuma satu tegukan air minum, di hari kiamat nanti dia akan diberikan minum satu tegukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ketika di hari kiamat semua orang akan haus selama-lamanya, tapi dia dengan sekali teguk minum yang diberikan Allah tidak akan pernah merasakan haus dari kiamat. Walaupun cuma satu teguk air minum. Maka beruntunglah mereka pejuang-pejuang sedekah untuk iftar jamaah di masjid. Pahalanya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beberapa tahun terakhir sampai sekarang ini ada doa yang berkaitan dengan berbuka puasa. Sering mungkin kita di antara kita mungkin sudah mendapatkan banyak siaran atau postingan. Allahumma masukku di hilang. Yang benar sahabat Allah telah berpuasa pada hari Allahumma checklist betul. Di dalam fiqh sunnah Sayyid Sabiq hadisnya ada dua. Pertama menjelaskan hadisnya Allahumma masukku berapa kalau lupa. Yang kedua hadisnya sahabat Allah telah berpuasa pada hari Allahumma silahkan kalau lupa. Terus bagaimana kalau dua begitu? Kalau mau adil pakai dua-duanya. Allahumma masukku wa bika amantu wa ala rizqika afdaltu dahaba az-zama'u wa kallatu al-'urub wa sabata al-'adl insyaallah ta'ala. Selesai, tidak ribut mempermasalahkan doa berbuka puasa. Saya makan nggak bisa, doa sendiri istilah mana Allah terima kasih bertanya kau berikan kepada untuk berbuka puasa. Selesai. Yang jadi masalah adalah ketika orang meributkan doa berbuka puasa ini tidak benar-benar bagaimana orang-orang yang tidak bisa doa berbuka puasa, kasihan mereka. Tidak begitu. Jadi memberi makan orang lapar di bulan puasa pahalanya luar biasa. Yang terakhir, berpuasa di bulan Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan termasuk orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, kalau begitu kita ada bulan Ramadan kita puasa. Karena yang dimaksudkan puasa di bulan Ramadan totalitas puasanya itu betul-betul. Jadi totalitas puasanya betul-betul dijaga. Bukan hanya maunya kita puasanya, enggak. Berdasarkan ajaran agama Allah, berdasarkan ajaran para ulama, berdasarkan kitab Allah, berdasarkan hadis. Totalitas itu yang dilakukan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tidak totalitas menjalankan puasa, tidak termasuk bagi orang yang dibutuhkan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin banyak di antara kita yang juga sudah totalitas. Mungkin juga banyak di antara kita yang mungkin belum totalitas puasa. Maka ketika belum totalitas kita berusaha. Ketika ada usaha dari kita maka Allah akan melihat karena as-sawmi wa ana ajzini. Puasa itu kata Allah milikku, hanya aku yang akan membalas pahala puasa. Hanya aku yang tahu pahala puasa. Kita nggak tahu pahala puasa kita dan
supaya kita betul-betul pada akhirnya menjadi orang-orang yang kita takut di ujung ayat 183. Orang yang takut janjinya jelas kok surga. Itu janji Allah, tidak pernah berbohong. Ketika kita laksanakan itu dengan baik, dengan sungguh-sungguh, insya Allah kita dapat tiket surga. Bahkan surga yang Allah berikan untuk orang puasa di bulan Ramadan khusus, yaitu surga Ar-Rayyan yang diberikan kepada orang-orang yang puasa di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan yang kita bisa temui pada kesempatan umur kita hari ini, kita laksanakan dengan baik, kita jalankan dengan baik, jangan kita sia-siakan begitu saja. Belum tentu kita sampai kepada ujung Ramadan. Kita bicara hakikatnya umur tidak pernah ada yang tahu sampai kapan umur kita akan tetap ada di dunia. Kalau bisa berakhir sampai akhir Ramadan, alhamdulillah, sukses berarti. Tapi kalau tidak bisa kita sampai akhir Ramadan, maka saatnya dari sekarang kita mulai sungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah puasa. Puasa kita pun juga tidak serta-merta akan langsung naik dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa seseorang itu akan tertahan di antara langit dan bumi sampai dia menunaikan zakat fitrah. Maka tadi diumumkan tanggal 15 Ramadan sudah mulai membayar zakat fitrah. Kemarin atau tadi mungkin saya kirimkan tabel dari Basnas tentang besaran atau kisaran zakat fitrah. Kabupaten Bogor sekitar 35.000. Itu hanya patokan, jangan dipukul rata. Kenapa dikatakan jangan dipukul rata? Setiap orang mungkin berbeda konsumsi berasnya masing-masing. Karena bayar zakat fitrah itu disesuaikan dengan kadar beras yang biasa dikonsumsi oleh kita masing-masing. Kalau biasanya mengkonsumsi beras di 1 liter 100.000, kadar beras harga 35.000 biar zakat fitrah nggak bisa berfungsi. Kalau dia bayar makan beras hanya 1 liter 100.000, masa mau bayar zakat fitrah 35.000? Kalau ada besok zakat fitrah bayar 35.000, ternyata diteliti dia makan beras 1 liter 100.000, balikin, tidak sesuai dengan kehidupan. Maka harus disesuaikan. Itu tabel nanti bisa menyesuaikan. Kalau ternyata ketika kami dihitung dari hal sebagainya sudah sesuai, baik yang 8.000, baik yang 9.000, 10.000, 11.000 ternyata sudah ada lebihnya dari 35.000 tadi, boleh kalau mau disamakan. Tuh, silakan. Niatnya pun nanti pengurus panitia itu akan masing-masing nanti ada untuk sendiri bagaimana, kalau mewakilkan anak gimana, mewakilkan istri gimana, kalau buat semuanya gimana, itu masing-masing ada niat. Ada doa menerima zakat. Silakan. Mau pendek doanya, mau jadinya boleh. Ada kalau itu kalau wajah Allah pendek begitu selesai. Mau ditambahkan yang panjang, terserah masing-masing. Bagaimana kalau nggak didoakan, nggak ada akan terima, ada Allah banyak, boleh saja. Dengan ucapan kita saya terima zakatnya, terima kasih banyak, selesai. Tapi memang belakangan ada di antara kita termasuk di kampung sendiri katanya kalau mau didoain nggak afdol, kayaknya didoain. Belajar bagaimana penerima zakat kita untuk mempelajari tata cara doa menerima zakat kita. Belajar. Karena sesungguhnya orang-orang yang ditugaskan sebagai panitia zakat fitrah adalah mereka yang sudah mengerti dan paham tentang pembahasan masalah zakat fitrah. Paham, ngerti. Kalau seandainya ada yang misalnya datang ke sini mau bayar zakat fitrah, saya hamil, lahir misalkan tanggal 29 Ramadan, kemudian dia bayar zakat fitrah kesini pas tanggal 30 Ramadan. Dia tanya, Ustaz atau Bapak, anak saya baru tanggal 29, berarti dizakatin enggak ya? Kalau yang nggak tahu, mungkin dia bilang nggak usah, lu kan baru lahir, masa harus dizakatin? Kalau yang tahu, mungkin zakatin dulu. Atau yang nggak
dua masa, puasa hidup, lebaran hidup. Itu yang wajib dizakat. Yang baru lahir balik misalnya. Bagaimana yang dalam kandungan? Nah, belum lahir. Ya. Banyak lagi masalah aktivitas segala macam puasa keringanannya. Maka ketika yang bertanya kemarin, orang yang hamil sekian bulan dia baru puasa, itu bayar fidyah apa kodok? Apa dua-duanya fidyah dan kodok? Saya bilang, saya nggak kasih tahu hukumnya apa, tapi ada dua pilihan. Satu, takut karena dirinya sendiri. Dua, apa dia takut karena anaknya? Karena kalau sudah dikasih tahu hukumnya, kalau pilih takut sama diri sendiri, misalkan cukup dengan kodok aja, nggak usah bayar fidyah. Kalau misalkan takut sama anaknya terjadi sesuatu dalam kandungan, maka dua, fidyah dan kodok misalnya. Kalau disertakan dengan jawaban hukum begitu, nanti dia akan pilih yang paling enak dong tentunya. Daripada saya harus bayar fidyah sama kodok, mendingan saya kodok aja deh, satu aja deh pilihannya nomor ini ya. Maka kemarin saya kasih solusinya, tanya dulu dua ini, dia pilih yang mana. Kalau sudah pilih, nanti nggak boleh nawar. Emang yang satu gimana, yang satu dengan orang berbeda, yang satu nggak bisa. Karena satu paket. Nggak bisa ketika sudah menerima hukum, cari yang lebih mudah, cari yang lebih enteng. Itu berbicara masalah hukum. Kemudian ada masalah witir bagaimana? Kita tarawih witir malam, boleh nggak witir lagi? La witroni bilailatin, tidak boleh ada dua kali witir dalam satu malam. Ketika bapak itu sudah melaksanakan sholat witir di sini pada tarawih, cukup sudah selesai. Malam hari hanya melaksanakan sholat tahajud, sholat hajat, sholat mutlak, sholat istimara, sholat apa? Sholat witir apa terserah. Selesai witirnya setelah melaksanakan tarawih. Tapi bagaimana kalau mau witirnya malam nanti aja? Cukup tarawih aja. Setelah tarawih, berapa? Witir di rumah kalau mau malam hari. Karena la witron bilailatin, tidak boleh ada dua kali witir dalam satu malam. Terakhir, masalah witir. Witir itu kan ganjil. Ganjil itu kan 1, 3, 5, ya, ganjil. Kenapa kemudian sholat witirnya pertama 2? Kan berarti 2 ganjil. Secara langsung kita bohong dong. Kenapa sholat witir pertama 2? Yang terakhir betul 1, witir ganjil. Sebetulnya afdalnya 3 langsung. Afdalnya 3 langsung. Karena witir, kalau mau 3 rakaat nggak boleh ada atau nggak usah perlu ada tasawuf awal, langsung tasawuf akhir. Afdalnya. Tapi boleh nggak? 2 kemudian 1 yang sudah berjalan, boleh. Karena kita bilang itu biasanya baca sholatan sunnatan minal witri, ada kata minal witri raka'ataini. Jangan tarawih Rasulullah, sholat sunnah witir 2 rakaat diketeng, cicil. Bahasanya diketeng, cicil. Karena nggak ada witir 2 rakaat, nggak ada. Genap pun ada witir di mana-mana ganjil. Jadi bahasa pakai minal witri. Ini bukan sholatan sunnatal witri raka'ataini. Ya itu ya ada kurang bahasanya. Maka ketika usolli sunnatan minal witri raka'ataini, 2. Jadi bahasanya apa? Usolli sunnatan minal witri raka'ataini makmuman dengan imam. Yang satu yang tadi usolli sunnatal witri cukup begitu. Ada dengan bahasa tadi, bahasa caranya khusus kita nyicil kredit sholat sunnah witir. Harus ada ganjil 2 dulu, ganjil nanti nunggu yang 3 tergantung yang 1. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari bulan puasa ini. Mudah-mudahan kita sampai nanti di penghujung bulan puasa dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga itqun minallah dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada fitrah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di penghujung nanti, khusus bagi mereka yang melaksanakan puasa totalitas. Banyak masalah-masalah dalam Ramadan yang bisa kita bahas, yang makruh, yang sunnah, yang haram, semisal mendengarkan musik di bulan